Harusnya yang kalau emang tahu titik-titiknya tuh terasa. Nyetrum ya? Terasa ya? Bahwa ini jangan asal dipraktekin kayak gini nih. Nggak boleh. Jadi Sumpah sakit. sakit. Kesetrumnya lumayan ya. Itu tinggal dipegang gini doang. Nih bentar ya. Tut. Itu terasa. Tut, tut. Terus kalau misalkan mau badan, dia pegang yang satu di sini. Iya. Nih, sini. Nih, satu di sini. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Oke. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah ilmu terapi. Sebenarnya ini terapi beneran, cuma di beberapa tempat terapi ada yang mengatakan bahwa ini dihubung-hubungkan dengan mistis, dihubung-hubungkan dengan hal goib. Ada terapisnya yang bilang bahwa ini ilmunya didapatkan dari bertapa di gunung. Waduh. Ada juga yang bilang bahwa ilmu ini didapatkan dari puasa mutih. Enggak puasa merah aja, Pak. Atau puasa mitem. Hitam. Kan ilmu hitam, putih, merah. Kenapa puasa mutih doang? Terus juga, ya pokoknya dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan yang katanya spiritual. Nah, ini perlu gue kasih tahu dulu nih guys, biar kamu nggak lagi-lagi ketipu dengan kata-kata spiritual dan supranatural. Ya, jadi arti spiritual aslinya adalah diambil dari kata spirit, kepercayaan. Nah, spiritual itu aslinya sebenarnya adalah segala hal yang berhubungan dengan kepercayaan, entah itu budaya ataupun agama. Jadi ahli spiritual aslinya tuh bukan dukun atau bukan orang yang sok tahu tentang hal goib. Ahli spiritual itu aslinya adalah ustadz, pendeta, terus ya pokoknya ahli di bidang agama atau ahli di bidang kebudayaan. Itu ahli spiritual aslinya. Sedangkan supranatural diambil dari dua kata, supra dan natur. Supra itu atas, natur itu alam. Jadi supranatural aslinya bukan mereka-mereka yang dukun-dukunan kayak gitu, mereka yang sok tahu tentang hal goib, bukan. Supranatural adalah untuk menyebut kejadian. Jadi supra itu atas, natur alam, segala kejadian di atas alam, atau segala kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam. Balik lagi ke pembahasan jari petir. Jari petir ini sebenarnya terapi totok syaraf. Aslinya yang tanpa alat ada, tapi yang pakai alat ada juga. Kalau yang tanpa alat tuh tekanannya lebih berasa. Sedangkan yang pakai alat itu yang nggak ditekan terlalu neken, cuma disentuh, jet, udah kesetrum. Nyentuh, jet, kesetrum. Seperti biasanya sebelum gue bongkar rahasianya dan praktekin, kita tonton dulu video-video tentang jari petir yang ada di YouTube, yang udah dikumpulin sama tim gue nih. Gue juga nggak tahu nih video-videonya apa aja. Kita tonton langsung aja nih. Video pertama. Video pertama ada orang duduk dan satu berdiri. Nah ini nyentuh doang tuh. Ini pakai alat nih, gue yakin tuh. Tuh ya kan. Tuh. Ah ini bercanda kali ini. Tuh. Tuh ya kan. Ini bercanda nih kali ini. Ini nggak beneran. Nggak tahu ya. Tapi kalau pakai alat tuh kayak gini, nyentuhnya tuh nggak terlalu nyentuh banget, nggak terlalu neken, tapi berasa kayak disetrum. Nah ini pakai alat. Nah ini ditekan banget nih. Tuh. Dan kelihatannya juga orangnya sakit. Jadi bukan kesetrum. Ini mah totok beneran sih, ini mah nggak pakai alat harusnya ya. Tuh, karena nggak kesetrum orangnya, kayak terasa sakit doang. Tuh. Dan ini beneran diteken. Oke. Siap. Lanjut lagi. Kalau nggak dihubung-hubungin dengan hal goib sih masih oke lah ya. Tapi yang bermasalah kan yang dihubung-hubungin ke hal goib, ya. Yang dihubung-hubungin ke dapat ilmunya dari bertapa lah, bersemedi, atau baca mantra lah.
Awalnya sih ketawa ketiwi. Apa tuh? Mulai meringis sakit. Duh. Tuh. Mulai udah ampun. Nah ini bentar. Gue juga nggak tahu nih si korbannya ngerasa kesetrum atau sakit. Tuh. Tapi ini nggak terlalu disentuh banget nih, kayaknya nih pakai alat sih. Ini diduga ya pakai alat ya. Gue juga nggak tahu sih. Harus ngelihat lebih detail lagi video luasnya. Dan apa yang terjadi, yang dirasakan sama si korbannya. Kalau kerasa kesetrum ya pakai alat. Tuh. Tuh ini kan kelihatan kayak diurut ini mah. Wih tuh. Dengan tanda ada merah di kulitnya seharusnya ini diteken sih. Kalau ini mah. Ini mah diteken sama dia. Bukan disentuh doang. Nah, berikutnya ini jari totok petir untuk pengapuran lutut. Ya jadi memang kalau yang pakai alat pun itu nggak masalah karena terapi listrik jatuhnya. Kalau bener sesuai yang ditotok itu juga masuk ke terapi pengobatan tradisional. Yang bermasalah adalah yang tadi yang kita kritisi adalah yang ngaku-ngaku dapat ilmu ini dari keturunan leluhur, dari mimpi, padahal pakai alat. Sebelumnya di video Ilmu Merah juga udah pernah membahas tentang yang bagaimana cara membuat badan kita tuh full listrik. Ya. Seperti yang gue contohkan di video ini nih. Di video ini kan yang nyalain lampu neon, ya alatnya. Tapi alat ini, sendal listrik ini bisa digunakan juga untuk terapi petir ini. Ya, pakai alat sendal listrik. Seperti yang dulu UGB praktekan. UGB tuh guntur bumi. Yang pas ketangkep, dia dulu ngakunya spiritual kayak gitu tuh. Padahal pakai sendal listrik. Pengobatannya gitu, setrum-setrum. Nah, dulu udah ketangkep, terus udah dibeberin sama media juga kalau dia pakai sendal listrik. Seperti yang gue jelaskan di video ini nih. Nah, tapi yang kita bahas di video kali ini, alatnya berbeda. Lebih bersih. Dan tanpa harus pakai sendal. Tapi membuat orang juga ngerasain kayak kesetrum. Nah, langsung aja, sebelum gue bongkar rahasianya, gue praktekin dulu nih ya. Langsung aja gue praktekin sekarang. Karena di Ilmu Merah tuh nggak boleh cuma ngebacot atau ngomentarin doang. Di Ilmu Merah itu terkenal praktekin plus bongkar rahasianya. Jadi benar-benar membuktikan. Bukan ngebacot doang kayak perdukunan. Kalau perdukunan kan ahli bacot ya. Kan ngomongnya, wah saya bisa serangan spiritual. Waduh. Coba serang Ilmu Merah. Wah dia lagi viral. Dia terkenal nggak bisa. Ntar alasan lagi, ada yang melindungi kodamnya. Aduh, dukun, ahli bacot ya. Kalau di Ilmu Merah kan, lu punya kesaktian apa, buktiin gitu. Jadi kita langsung aja nih, praktekin dulu baru bongkar rahasianya. Cek di sana. Nah, di sini udah ada nih, lengkap peralatan-peralatannya. Untuk yang cara pertama, sebenarnya banyak banget caranya soalnya ini, teknik jari petir ini, yang pakai alat ya. Kalau yang nggak pakai alat ya itu lu pelajarin sendiri lah di totok syaraf ya, tentang saraf-saraf manusia, tentang bagaimana cara menekannya. Cuma di sini gue membocorkan yang pakai alat. Nah, alatnya adalah seperti ini. Bentuknya kotak. Nih. Sih, kelihatan ya? Nah, sebenarnya harusnya kabel negatifnya ini nggak tertanam di sini nih. Ini yang khusus ikat pinggang. Kalau yang memang profesional jari petir tuh harusnya ada dua kabel negatif dan positif. Ini kabel negatifnya ini tertanam, karena ini memang khusus yang versi ikat pinggang. Jadi, kalau yang versi ikat pinggang kayak gini, naroknya tuh di sini nih. Naroknya di badan, nih, di sini nih. Dan harus kena kulit langsung. Nih, harus kena kulit. Tep gitu. Terus yang kabel positifnya ini harus kena ke pasien. Jadi ketika kabel negatif dan positif ini kita sentuhin, tangan kita ke tubuh pasien, dek, itu otomatis nyetrum. Untuk ngelihat gimana setrumnya nih, gua kasih lihat. Nih ya. Ini ada on off-nya, ini masih off. Kalau di on-in kayak gini. Nah, tuh. Ini ada indikator voltnya. Tuh 4 volt, 3 volt. Wah, baterainya habis nih. Ini kalau dikesanain
voltnya makin kecil. Kalau dikesiniin, voltnya makin besar. Ini voltnya bisa sampai 9 volt. Cuma kalau udah 5 volt aja tuh udah gede banget. Tuh, ini 3 volt nih. Lihat, ini kalau disentuhin, antara negatif dan positifnya, dia akan kayak gini, lihat. Tuh. Ya, ini lihat. Tuh. Nah, jadi alat ini, yang negatif ini di tubuh si terapis, yang positif ini harus terkena di tubuh pasien, gitu. Nah, cara ngumpetin kabelnya gimana? Kan nggak kelihatan kabel, Bang, gitu. Ya kan, mungkin banyak yang nanya-nanya. Nah, cara ngumpetinnya ada berbagai macam cara. Jadi langsung aja kita bahas satu per satu. Check this out. Oke, di sini sekarang sudah bersama Rizky Dajjal. Kalau Dajjal kan kebal. Ya kan? Jadi kesetrum mah udah aman ya, Jal ya? Lumayan lah. Semoga ya. Semoga. Oke, jadi gini, langsung aja nih gue praktekin. Yang pertama ini, seperti yang gue bilang tadi, ini, aduh keram lagi kaki gue. Ini taruh di sini nih. Tek tuh. Ya, ini harus kena perut banget, harus kena kulit. Nah ini nggak harus kena kulit si pasien. Nah, caranya adalah, cara ngumpetin pertama, di dalam celana guys. Sebenarnya harus buka celana, karena ini bongkar rahasia. Ini, di dalam celana tuh pakai kain, disolasi, terus kainnya di double ini, plastik, agar kutub positifnya ini nggak nyentuh kulit si terapis. Karena kalau ini nyentuh ke kulit terapis, dia positif negatif. Di badan dia, satu badan kesetrum dia. Nah, makanya harus ada plastik. Dan juga solasi. Nih. Ini, pertama plastiknya dulu nih. Gua giniin, tempelin ke dengkul. Nah, itu. Terus bawahnya juga. Oke. Nah, berikutnya adalah kabelnya ini nih. Kabelnya ini harus di ujung dengkul kayak gini. Biar kenain ke tubuh pasiennya gampang. Nih. Tuh. Terus setelah kayak gini baru pakai celana. Untuk nutupin kabelnya ini. Jadi harusnya nih ini di bawah celana. Ya, jadi ya karena ini pembongkaran, gue kasih lihat aja. Di dalam celananya kayak gini setnya. Nah, lalu datanglah pasien nih. Datang, berobat. Nah, dia kan biasanya suruh tiduran nih, ya kan, tiduran. Nah, Karena tempat kita kecil nggak bisa. iya, nggak bisa tiduran, duduk aja udah duduk. Nah, ketika dia duduk, ini kan ada kabel. Gimana caranya? Pokoknya kabel ini kena ke tubuh pasien guys. Nih, kayak gini. Kelihatan kamera? Nih, ini tek tuh. Harusnya alatnya udah on, tapi ini gue belum on ini. Nih, ntar. Ini gue onin dulu ya. Tek tuh. Udah on. Ini gue naikin ke ya 3,4 lah. Nah, terus ini gue taruh di sini. Aduh. Nih. Oke, nah terus gue kenain ke sini. Nah, boleh tangan ke depan. Nih, ini kalau gue sentuhin, lihat. Tuh. Terasa nggak? Terasa. Terasa ya? Terasa. Kesetrum ya? Iya. Tuh ya kan? Tuh, gitu. Ya. Terus disentuh di bagian lain juga sama nih. Bukan hanya tangan, kayak misalkan, mau nggak nih? Gue coba. Mau nggak? Ngeri gitu. Nyetrum di leher doang. Ini abal-abal, terapi listrik abal-abal. Karena gue nggak tahu titik-titiknya. Harusnya yang kalau emang tahu titik-titiknya tuh terasa. Nyetrum ya? Terasa ya? Ya udahlah, itu cara pertama guys, untuk nutupin kabel-kabelnya ini nih. Jadi pasien totalitas nggak ngelihat sama sekali. Di badan si terapisnya ada kabelnya. Nah, sekarang gue akan bahas lagi cara yang kedua, karena memang banyak caranya. Oke, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua ini gue nggak bisa praktekin total full, karena ada perlengkapan yang tidak ada di sini nih. Harusnya ada ram besi kayak gitu, tau gak sih, kayak ring besi kayak gitu, kotak-kotak.
biasanya dilakukan di tempat tidur. Ya, jadi ini misalkan tempat tidur pasiennya, ya, lu pasiennya di jalan masih, nggak apa-apa ya, jadi pasien lagi ya. Pasien, nggak apa-apa. Tadi udah kesetrum di leher, di tangan. Nah, caranya adalah harusnya, ini kan khusus yang ikat pinggang. Yang ikat pinggang itu ya khususnya yang kayak tadi tuh, yang ditaruh di dengkul. Kalau ini kabel negatifnya kebuka atau ada dua keluar nggak ditempel di sini, ini ya, yang ininya ditaruh di bawah di lantai. Yang kabel negatif ini ditaruh di lantai, tak gitu, nggak kelihatan mungkin ya di kamera. Terus kabel positifnya ini ditaruh di sini dan dihubungin ke ram besi, kayak ini ujung kabelnya ini dihubungin ke ring besi kayak gitu, kotak-kotak. Nah, terus ditutupin spray kasurnya. Nah, kalau udah ditutupin spray kasurnya, kan pasien datang nih, tiduran dong di spray kasurnya nih. Awas dah, Jal, bangun dulu. Duduk ini, misalkan ini. Ini ditutupin. Nah, duduk. Oke, nah, ya kan dia tiduran atau duduk di atas ram besi yang udah tersambung oleh kabel. Nah, terus kutub negatifnya kan di bawah nih. Ini si terapis harus lepas ini sendal. Nggak boleh pakai alas kaki. Ya boleh pakai kaos kaki bisa. Terus kenain ke lantai. Nah, setelah kena ke lantai, baru dinyalain tuh. Nah, kalau udah nyalain, ini gua mau coba tes ya. Jangan, coba. ini aku bakar ini aku nanti. Enggak, coba. Coba. Nah, ini 4 volt ya. 4 volt aja. Yuk, tangannya. Oke. Dengan kayak gini, kita sentuh aja udah langsung bisa kesetrum gitu. Nih, coba. Karena ini nyambung kabel negatifnya seubin-ubinnya itu tuh. Ya. Dan masuk ke badan si terapisnya. Ya. Ini tinggal langsung sentuh aja, dia kena nih, coba. Tuh, ya kan? Waduh. Terasa kan? Terasa dong. Terasa ya? Di leher, di belakang. Coba. Hah? Terasa juga kan? Jangan dipraktekin di rumah nih ya. Iya. Oh iya, ini perlu ini juga catat guys, bahwa ini jangan asal dipraktekin kayak gini nih. Nggak boleh. Jadi Sumpah sakit. sakit, kesetrumnya lumayan ya. Iya, karena kalau yang nyambung ke bumi ini lumayan nih terasanya. Nah, kalau misalkan ini dipraktekin asal-asalan, khawatirnya kena saraf yang nggak seharusnya, kesetrum terus. Gitu. Ntar gua offin dulu nih. Nah, udah. Ya, jadi hati-hati guys. Udah stop, lepas, angkat dulu. Nah, duduk lagi. Kurang lebih kayak gitu. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kabel negatifnya di ubin, kabel positifnya di orangnya. Udah, kita tinggal tek, udah kesetrum. Jadi orangnya nggak totalitas, lu nggak ngelihat kabel sama sekali kan? Iya, karena totalitas terjadi si terapisnya juga nggak ada tersambung kabel apa-apa. Ubinnya tuh yang mengalirkan listrik. Oke, lanjut lagi ke cara yang ketiga. Tadi terasa kan? Terasa, Terasa ya? Gitu ya? Nah, sekarang cara yang ketiga. Check this out. Cara berikutnya, yang ketiga. Ini sama nih guys. Masalahnya ini yang khusus ikat pinggang sih. Jadi nggak bisa dicoba gue praktekin total. Jadi kabel negatif ini harusnya keluar nih. Tapi entah kenapa nih si penjualnya, gue dikirimin yang kabel negatifnya kesambung di sini. Khusus untuk yang ikat pinggang doang. Nah, cara yang ketiga sebenarnya, kabel negatif ini disambungin ke sarung tangan. Nah, ini pakai sarung tangan. Gini nih. Sarung tangan satu. Ya. Terus habis sarung tangan ini plastik, harusnya tahu nggak sih plastik yang sarung tangan gitu khusus? Iya, buat makan gitu. Iya, harusnya itu. Cuma karena ini nggak ada nih, jadi gue kasih contoh aja ya. Plastik kayak gini, terus sarung tangan lagi, gitu. Sebelum sarung tangan, sambungin tuh kabel negatifnya, taruh sini, ya. Taruh sini kabel negatifnya, anggap aja gini lah ya. Ya, gini. Terus dia pakai sarung tangan lagi. Ini kotak besarnya ini di tasnya atau di ikat pinggangnya tetap. Jadi dialirin kabel negatifnya di sini.
Terus kabel positifnya yang satu lagi ini di sebelah kanan, di sebelah kiri. Jadi nih, bentar. Ini pakai sarung tangan juga. Ini terapisnya harus pakai sarung tangan kalau yang kayak gini. Mana ya? Nih. Kayak gini. Ini nggak bisa dipraktekin sih kalau yang ini karena kabel negatifnya harus beneran keluar. Terus harus dua nih. Terus ini kabel positif. Terus baru lanjut lagi ke sini. Tuh. Gini caranya. Set. Nah. Gitulah ya. Tuh. Ya, kabel positif. Ini kabel negatif nih. Yang udah ada plastiknya. Jadi dia nggak kesambung langsung ke dalam. Kalau ini ada plastiknya. Kayak gini. Dan ini kabel negatif. Aman. Tapi kalau nggak ada plastiknya, langsung tersentuh oleh ini. Udah kesetrum sendiri tuh dia. Makanya dia harus pakai plastik, kabel negatif di sini, terus di-onin. Tek. Nah, kalau udah di-onin, udah. Ini yang negatif ini tinggal pegang ke sini, tinggal pegang begini, terus ini tinggal tek gitu. Terasa nih harusnya. Tapi kan ini nggak dinyalahin ya, karena kabel negatifnya nggak ada. Nih, nggak terasa apa-apa kan? Iya, harusnya kalau misalkan ini kabel negatif bisa keluar sekali lagi, itu tinggal dipegang gini doang. Nih, bentar ya. Tut, itu terasa. Tut. Terus kalau misalkan mau badan, dia pegang yang satu di sini. Iya. Nih, sini. Nih, satu di sini. Sentuhin aja, tut gitu. Pokoknya antara positif dan negatif ini kalau nyatu, nah, si korban, bukan korban, klien tuh, customer tuh iya, kesetrum. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya ada lagi sih caranya, tapi beda alat nih, yang nggak pakai kabel. Ada sekarang tuh. Itu lebih mahal nanti lah, gue bahas di pembahasan berikutnya. Karena kalau dibahas di semuanya di sini nanti kepanjangan. Biar ada pembahasan yang lebih teknik profesionalnya tentang jari petir, nanti gue bahas lagi ya. Yang alat tanpa kabel, ada zaman sekarang. Tapi untuk yang versi kabel dan versi ikat pinggang kayak gitu caranya. Intinya adalah antara kubu positif dan negatif ini nyentuh. Jadi negatif ke terapis, positifnya ke pasien tuh. Kalau nyentuh, dia akan keluar percikan, terasa setrum. Dan voltnya bisa diatur. Kalau ini kesetrum tuh, tek. Intinya positif dan negatif ketemu, tapi nggak boleh kelihatan kabelnya. Nah, kalau yang zaman sekarang ada yang tanpa kabel. Nanti gua akan bahas di video berikutnya. Oke, ya udah mungkin begitu aja penjelasan ilmu merah tentang jari petir kali ini, versi yang ikat pinggang. Ada lagi yang sebelumnya yang gua udah pernah bahas, versi yang sendal listrik. Ya. Gimana Jal tadi abis disetrum rasanya kayak gimana setrumnya sih? Wah, terkejut lah bang. Terkejut? Kayak baru pertama kali nyobain setrum ini ya? Baru pertama. Iya. Ya udah. Pokoknya kayak gitu guys ya, versi jari petir yang pakai kabel dan pakai sendal listrik. Bagi kamu yang belum nonton versi sendal listriknya, kamu nonton yang di sini nih, sini nih. Ini versi yang sendal listrik, bisa nyalain lampu neon juga. Ya kamu bisa tonton kalau belum nonton. Ya udah, begitu aja video kali ini. Gua rasa udah cukup jelas penjelasan tentang jari petir yang pakai alat. Yang nggak pakai alat ya silahkan pelajari tentang totok-totok syaraf dan bagaimana cara menekannya. Yaudah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Dajjal, Bye-bye. yo, bye-bye-nya dong. Oke, yaudah, bye-bye. Gede banget. Gede banget. Jangan.